Jangan kasih akses untuk masuk ke perkampungan, jangan beri ruang mereka berceramah di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena ini berbahaya. Ujungnya itu ketika melihat amalia yang berbeda di tengah masyarakat, orang yang berbeda dengan dirinya dianggap sesat. Orang yang berbeda dengan kelompoknya dianggap melakukan perbuatan bid'ah, kemungkaran yang mesti harus dibasmi. Ini kan tidak bisa melihat kenyataan faktual yang ada di tengah masyarakat. Padahal mereka mengamalkan amalia seperti tahlilan, haulan, dan lain sebagainya, itu punya dalil. Seandainya mereka yang menyalah-nyalahkan mau sedikit saja mendengarkan penjelasan dari orang yang mengamalkan itu, ya saya rasa akan sedikit ada kelonggaran, toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya secara spesifik akan mengulas sedikit tentang keberadaan eksistensi Wahabi Salafi, Salafi Wahabi di Indonesia, terutama yang sukanya menebarkan rasa ketidaknyamanan kepada mereka yang berbeda menyangkut amalia yang ada di tengah masyarakat. Kita ketahui bersama bahwa apabila merasa gelisah dengan perbedaan ritual amalia keagamaan di sekeliling kita, itu adalah indikasi dini bahwa selangkah lagi akan tergiring terhadap pentahkiman kepada siapapun orang selama orang itu berbeda dengan kita. Gelisah bermakna tidak nyaman dengan perbedaan, gelisah pertanda risih dalam hati menyaksikan kenyataan faktual di masyarakat menyangkut adanya amalia keagamaan yang dipraktikkan oleh sekelompok orang yang itu kebetulan berbeda dengan amalia kita. Kelompok yang gelisah atau yang gelisahan diantaranya adalah Wahabi Salafi. Bahkan ini adalah karakter sifat dari Wahabi Salafi, Salafi Wahabi. Coba perhatikan konten ceramah mereka menyerobot sembarangan tanpa mengadakan kajian mendalam terhadap dalil atau hujah di luar kelompok mereka perihal tahlilan, haulan, tawasulan, dan lain sebagainya. Kelompok Wahabi biasanya merasa amalia itu adalah perbuatan bid'ah, adalah kemungkaran yang mengada-ngada dalam agama. Padahal mereka menyalahkan orang yang mengamalkan tahlilan berdasarkan kacamata sempit mereka, menganggap tanpa adanya dalil, kalaupun ada biasanya mereka apatis, tidak mau tahu. Ya, inilah ciri dari orang yang beragama yang sebetulnya ini sangat bahaya. Bahayanya suka menyalahkan orang namun tutup telinga dengan penjelasan di luar dirinya. Mereka menyalahkan orang yang mengamalkan satu amalan keagamaan di tengah masyarakat. Begitu mereka dibantah, tidak mau mendengarkan penjelasan orang yang mengamalkan itu. Dianggapnya tidak punya dalil. Hemat saya dalam beragama prinsipnya satu, yang usul jangan difurukkan. Berlaku sebaliknya, yang furuk jangan diusulkan. Ini yang mesti harus diingatkan. Saya pribadi selama Ustadz Wahabi isi ceramahnya menganjurkan untuk saling menjaga silaturahim, ukhuwah, persaudaraan, kerukunan, toleransi, mengajak untuk bertakwa kepada Allah, meningkatkan iman dan lain seterusnya. Selama dalam koridor itu, sejauh tidak mengorek-ngorek amalia orang yang mengamalkan tahlilan yang berbeda, apalagi tidak mensyirik-syirikkan para berziarah kubur, sejauh itu tidak terjadi, saya akan mendengarkan ceramah dari saudara kita dari kalangan Wahabi Salafi, karena mereka juga kan saudara kita. Namun kalau menyesatkan orang, gemar membid'ah-bid'ahkan, bahkan mensirik-sirikan orang yang berbeda, jangan kasih ruang. Kalaupun perlu ya diusir dari tengah-tengah masyarakat.
Jangan kasih akses untuk masuk ke perkampungan, jangan beri ruang mereka berceramah di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena ini berbahaya. Ujungnya itu ketika melihat amalia yang berbeda di tengah masyarakat, orang yang berbeda dengan dirinya dianggap sesat. Orang yang berbeda dengan kelompoknya dianggap melakukan perbuatan bid'ah, kemungkaran yang mesti harus dibasmi. Ini kan tidak bisa melihat kenyataan faktual yang ada di tengah masyarakat. Padahal mereka mengamalkan amalia seperti tahlilan, haulan, dan lain sebagainya, itu punya dalil. Seandainya mereka yang menyalah-nyalahkan mau sedikit saja mendengarkan penjelasan dari orang yang mengamalkan itu, ya saya rasa akan sedikit ada kelonggaran, toleransi. Tapi sayangnya kan mereka hanya menyalahkan dari jarak jauh tanpa melakukan adanya kajian, dialog untuk meminta apa dalilnya. Dianggapnya orang yang melakukan itu tidak punya dalil. Ini merupakan satu kesalahan yang sangat fatal. Ini berbahaya beragama demikian. Saya rasa itu teman-teman ya. Ini saya hanya ingin mengulas untuk saling mengingatkan satu sama lain di dalam sistem beragama dan melihat kenyataan adanya perbedaan pengamalan ritual keagamaan di tengah masyarakat. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.